Kawasan paling barat Provinsi Banten memang terkenal karena keindahan pesisir pantainya. Tak terkecuali Pantai Carita. Sebelum resmi dijadikan kawasan wisata pada tahun 1978, area ini dulunya adalah hutan lindung yang luasnya mencapai 95 hektar. Juhdi menyebut, kawasan ini dulu dianggap angker sehingga banyak dihindari oleh warga. Nggak ada penghuninya, nggak ada rumah gitu. Alas itu alas, apa namanya itu? Hutan. Apalagi tak jauh dari Pantai Carita, terdapat sebuah sungai yang disebut-sebut sebagai tempat pembuangan para pejuang oleh penjajah Belanda. Sungai ini disebut sebagai Kali Mati. Dulu itu waktu zaman Gridia itu ada di Kalimati di situ tuh, yang di utara itu, yang satunya. Dulu banyak yang mati di situ, makanya banyak yang mati di itunya ditimpunginnya di situ, dicemplunginnya, gitu di air Kalimati. Salah satu hal yang mencolok di Pantai Carita adalah keberadaan karang yang disebut Karang Ki Haji. Konon, tempat ini pernah dijadikan petilasan seorang pemuka agama yang tersohor di wilayah Carita. Itu ya Ki Hajinya itu Ki Haji Mangsur dari Cikaduun, Peneglang. Meski tak ada catatan tertulis, masyarakat mengenal Ki Haji sebagai salah satu sesepuh Pantai Carita. Ia pun diyakini turut membantu menyebarkan agama Islam di kawasan ini. Sosok Ki Haji itu sendiri seperti apa sih, Pak? Apakah sakti, memang benar sakti? Atau... Kalau saya mainnya nggak tahu ini ya, alam gitu, tapi dengar si sakti gitulah katanya. Makanya sampai ada dipercaya iya oleh gitu. masyarakat. Iya. Meski tak terlalu besar, nelayan memang wajib menghindari karang ini. Tapi ada pernah kejadian nggak sih, Pak, nelayan yang mudah nabrak ini gitu? Pernah. Selama Bapak hidup. Ada. Terus apa yang terjadi gitu? Ya kelebu. Perahunya kelebu. Jadi kecelakaan. Iya, kebalik. Ya, Tapi selamatkan gitu. Menurut Jack selaku nelayan, mereka yang terbiasa melintas di tempat ini sudah punya jalur tersendiri sehingga terhindar dari karang tersebut. Itu ada jalan leluasa. Oh, di mana tuh, Pak, dekat-dekat sini? Di sini. Oh, jadi lewat jalur lain. Iya, betul. Kan ada jalurnya. Kalau nelayan kan tahu jalannya. Jack juga menyebut, misal sampai menabrak pun tidak ada kejadian aneh yang menimpa nelayan tersebut. Alhamdulillah ada aja yang nyenggol dikit. Terus, Itu kena gesekan. Efeknya di laut apa tuh, Pak? Ada misalnya kayak gak dapet ikan atau jadi kecelakaan atau gimana? Oh enggak apa-apa itu mah. Dapat aja ikannya. Jadi beda-beda ya, kan? Iya, beda-beda. Tetapi menurut Jack, tidak ada salahnya jika tetap mengucap salam sebagai bentuk permisi sekaligus doa ketika melewati karang tersebut. Waktu kalau kita mau nelayan ke tengah itu ya, kita harus permisi, harus sebor air, permisi Pak Haji, saya mau nelayan, cari ikan lah, minta doanya sama Pak Haji. Ada etika sendiri lah ya. Iya, Ada etikanya. iya betul. Peristiwa aneh lainnya terjadi di Karang Ki Haji ketika peristiwa tsunami Selat Sunda 2018 silam. Judi bercerita bahwa ia mendengar lantunan ayat suci misterius ketika berada dekat Karang Ki Haji. Waktu itu juga tsunami itu ya, di Karang Ki Haji. Ada yang haji. Siapa yang haji? Dilihat di situ nggak ada, tapi ada suaranya.
Berdasarkan sejarah, di Selat Sunda sendiri telah berkali-kali terjadi bencana tsunami. Peristiwa tersebut disebabkan oleh beberapa fenomena geologi, di antaranya erupsi Gunung Krakatau. Meski upaya persiapan menghadapi bencana telah diadakan oleh pemerintah, masyarakat hingga kini masih melakukan cara tradisional sebagai sarana doa terhindar dari mara bahaya. Salah satunya ruatan. Khusus masyarakat Pantai Carita, ruatan ditandai dengan menghias perahu semenarik mungkin. Itu tanggal bulan Muharram biasanya. Dulu bulan Agustus, sekarang kan bulan Muharram. Itu kan buat tasyakuran kepada Tuhan Yang Maha Esa gitu. Kan di sini ini kan namanya kita kan ngambil ikan, ya kita juga kan harus timbal balik gitu. Selain itu, banyak pula masyarakat dari luar Banten yang sengaja datang ke Pantai Carita untuk melakukan ritual. Biasanya ritual paling banyak dilakukan ketika bulan September tiba. Tujuannya pun berbeda-beda, tergantung kepercayaan mereka masing-masing. Oh, nggak ada kalau orang sini mah. Kalau misalkan orang-orang Jakarta ya pernah lihat saya waktu jaga. Itu malam, jam 12 malam. Jam 12 malam. Iya. Bapak ngeliat? Iya, ritualnya itu, ngituin ritual. Apa aja itu bakar itu tuh, apa namanya kayak dupa itu. Di sini nih. Di pantai sana tuh. Itu katanya sih buat keselamatan katanya, selamatan. Jadi ngituin nama orang tua katanya. Menghargai orang tua katanya gitu. Konon, di Pantai Carita juga terdapat kerajaan goib yang terbuat dari karang. Masyarakat yang punya kelebihan tertentu, konon dapat melihat kerajaan tersebut muncul tiba-tiba dari dasar laut. Saya juga terheran-heran gitu. Apakah saya ini mata saya atau gimana gitu. Itu malam. Jam berapa tuh, Pak? Itu kira-kira jam 12:30 lah. Saya kan lagi ngontrol, lagi patroli begitu ya. Saya duduk aja. Pas itu muncul ini kadang, bagi besar. Jadi muncul dari dari laut, dari bawah laut, gitu. Itu bentuknya kayak karang, itunya bagus. Apa namanya terlihat dalamnya itu bagus sekali, tapi nggak ada penghuninya. Namun Juhdi menuturkan untuk tidak menatap kerajaan tersebut dalam waktu yang lama, karena dikhawatirkan orang tersebut akan terpancing untuk menghampirinya dan justru akan tenggelam. Tak hanya itu saja, di Pantai Carita pengunjung dilarang berenang jika waktu sudah menjelang maghrib. Kalau misalkan sore ya jam 5, setengah 6 itu harus jangan berenang, harus ke darat. Tapi kalau misalnya masih di sekitar bibir pantai itu masih boleh nggak sih, Pak, kalau misalnya jam setengah 6 itu atau udah harus stop gitu? Bisa sih di pantai yang itu mah bisa, tapi yang udah ngituin apa namanya pantangan itu harus ke dalam gitu. Kira-kira biar apa gitu, Pak, tahu? Itu kan biar nggak terjadi hal-hal yang diinginkan. Gitu. Satu misalkan gelap, nggak ada yang memantau gitu. Kalau untuk istilah ininya pamali, jangan misalkan berenang sampai maghrib gitu, jangan. Judi menyebut seorang pengunjung pernah memaksakan diri berenang ketika matahari sudah tenggelam. Kejadian itu pun berakibat fatal. Kirain temannya udah mendarat gitu. Gak taunya dia itu berenang. Iya berdua. Yang satu selamat, yang satu ini kembung ini ya, minum air kali. Sesuai dengan kenyataannya, Pantai Carita memang memiliki banyak cerita. Namun bukan berarti Pantai Carita selalu memiliki cerita yang buruk ataupun seram.
Keindahan pasirnya, kesejukan suasananya, kesegaran airnya, membuat Pantai Carita memang pantas disukai banyak orang.